Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang kami dapat menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dalam ibadah di keluarga masing-masing di hari Minggu ini. Puji syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan dengan keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin, berfirman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, tema khotbah kita adalah tentang ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 ditulis oleh Asaf. Siapakah Asaf? Dalam 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 6 menjelaskan bahwa Asaf adalah keturunan imam dari suku Lewi. Nah, selain itu, Asaf juga kepala pemimpin puji-pujian dan juga pemain musik yang melayani di Bait Allah. Informasi yang selanjutnya bahwa Asaf adalah seorang yang menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Kita dapat melihat Mazmur 73 ayat 13. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, seringkali kita mengalami keputusasaan atau terkadang kita mengalami suatu kekecewaan di dalam hidup karena kita
merasakan bahwa apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Kenyataan hidup tidak seperti yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah rajin berdoa kepada Tuhan. Kita sudah rajin beribadah kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita juga sudah lama melayani Tuhan dengan setia. Tetapi kenyataan hidup tidak seperti yang kita inginkan dalam hidup ini. Bapak ibu saudaraku, hal yang sama juga pernah dialami oleh Asaf. Meskipun dia seorang imam, melayani di bait Tuhan, menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan, ternyata dia juga mengalami sesuatu hal yang tidak seperti yang dia inginkan di dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, Asaf hampir saja jatuh ke dalam dosa iri hati, cemburu, karena melihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya makmur, hidupnya berjaya. Sementara dia mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28 ini, kita mau belajar apa yang harus kita lakukan ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan. Apa respon kita sebagai orang yang percaya ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kesempatan ini ada 4 langkah yang harus kita lakukan ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, Asaf hampir saja terjerumus ke dalam dosa, iri hati dan cemburu. Karena dia cemburu kepada orang-orang fasik yang hidupnya makmur, hidupnya berjaya, hidupnya begitu luar biasa, seolah-olah diberkati. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Asaf dia lupa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dia lupa mengucap syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan untuk dia. Bapak Ibu Saudaraku, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan sulit untuk mengucap syukur karena kita senantiasa melihat keadaan orang lain, melihat, membanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih di atas daripada kita. Sehingga kita lupa akan anugerah, akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Yang kedua, langkah yang kedua kita lihat di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, langkah kita ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan. Yang kedua adalah ubah pola pikir kita di dalam mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Asaf berharap ketika dia hidup kudus, hidupnya benar, hidupnya bersih, dia berharap secara otomatis dia akan terluput dari pergumulan, terluput dari segala macam persoalan. Tetapi ternyata sebaliknya yang terjadi. Walaupun dia menjaga hidupnya bersih, hidupnya kudus, hidupnya baik, tapi ternyata pergumulan demi pergumulan dia alami setiap hari dalam hidupnya. Itu sebabnya dia marah, dia kecewa, dia bergumul kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-13 berkata, sia-sia selama ini aku menjaga hidup bersih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkadang kita sebagai orang-orang percaya selalu berpikir, kalau kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mengikuti Yesus, semua masalah tidak akan pernah datang. Penyakit-penyakit tidak akan pernah datang. Akan diberkati, 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 diberkati terus. Tetapi ketika masalah bertubi-tubi, ada sakit penyakit yang datang dalam hidup kita, kita mulai kecewa, kita mulai ragu akan kuasa Tuhan, kita mulai ragu akan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk kita lepas dari segala permasalahan dan pergumulan, tapi Dia selalu berjanji untuk memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Haleluya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku,
Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Jelas sekali firman Tuhan berkata, syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Ada hal-hal yang harus kita bayar di dalam mengikut Yesus. Yang ketiga, respon kita ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan. Kita lihat di dalam ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Nah, yang ketiga, rahasia atau respon yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan. Yang ketiga adalah tetap di dekat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Asaf adalah ketika dia mengalami berbagai-bagai cobaan pergumulan di dalam hidupnya, firman Tuhan berkata di dalam ayat 24, "Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Kenapa? Karena ayat 23 berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu." Artinya apa? Asaf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu dekat, tinggal dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, Tuhan memberi nasihat kepada Asaf, bahkan Tuhan mengangkat Asaf di dalam kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, ketika kita mengalami berbagai-bagai percobaan, masalah dalam hidup ini, ketika kita mengalami hidup tidak seperti yang kita harapkan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, bangun persekutuan kita dengan Tuhan, bangun doa kita kepada Tuhan, baca firman-Nya, karena Tuhan akan memberi kita nasihat-nasihat ilahi dan akan mengangkat kita di dalam kemuliaan. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-25 dan ayat 26, firman Tuhan berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, respon yang terakhir, yang keempat, yang harus kita lakukan di saat kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan adalah jadikanlah Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidupmu. Jadikan Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, yang menarik adalah lewat pergumulan yang berat yang dialami oleh Asaf, Tuhan telah mengubah pola pikir Asaf menjadi pola pikir surgawi. Tadinya Asaf selalu berpikir tentang dirinya sendiri, egosentris, menjadi God-sentris, berpusat kepada Allah. Sehingga dalam ayatnya yang ke-25 dan 26 berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Puji Tuhan. Pola pikir, paradigma dari Asaf berubah. Dari egosentris menjadi God-sentris, berpusat kepada Allah. Dan dia berkata, yang kuingini hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan ketika dagingnya, hatinya habis lenyap, tapi dia berkata, Allah bagianku untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Asaf menjadikan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidupnya. Bapak Ibu, Filipi pasal 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini, Mazmur pasal 73, kita menemukan ada 4 langkah apa yang harus kita lakukan ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan. Yang pertama tadi, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua tadi, mari kita ubah pola pikir kita di dalam mengikut Yesus. Yang ketiga, tetap berada dekat dengan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan yang keempat adalah jadikan Tuhan yang menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.